Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai tentang pajak dan subsidi. Nah, seperti kita rasakan bersama ya, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita ada yang kita terima ya, dan ada yang masyarakat bayarkan ke pemerintah. Ya. Nah, pemberlakuan pajak dan pemberian subsidi ini sangat berpengaruh bagi keseimbangan pasar. Pajak akan menaikkan harga penjualan, sedangkan subsidi akan menurunkan harga penjualan. Nah, pajak. Pada awalnya, pajak merupakan biaya bagi produsen, sedangkan pada produsen pada awalnya. Tapi karena produsen pada umumnya tidak bersedia mengurangi laba yang akan diterima, maka beban pajak tersebut berusaha untuk dibebankan ke konsumen. Ada dua perhitungan pajak berlaku saat ini. Yang pertama ada pajak spesifik, pajak yang besarnya tetap, hitungannya adalah per unit barangnya. Per unit barangnya berapa rupiah. Berapapun harganya. Misalkan pajak sebesar T rupiah per unit barang. Walaupun harganya cuma 10.000, harganya 20.000, harganya mau 30.000, pajak spesifik ini nilainya tetap. Nilai pajaknya tetap, misalnya 50 rupiah. Walaupun harganya 10.000, pajaknya tetap 50, walaupun harganya 20.000, pajaknya juga tetap 50 rupiah misalnya. Ini spesifik. Nah, jenis yang kedua yaitu adalah pajak proporsional. Pajak yang ditetapkan berdasarkan sejumlah tertentu dari harga barang. Misalkan 5% dari harga. Jadi kalau harga barangnya 10.000, ditarik pajak 5%, di berapa itu 10.000 kali 5%-nya. Nah, ini nilainya akan berbeda jika harga barangnya 20.000. Dengan pajak 5% dari harga barang, nilai pajaknya berbeda. Ini berdasarkan proporsinya. Ini ada perhitungan yang berbeda nantinya. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama dulu yaitu pajak spesifik. Kita lihat di sini ada gambaran secara global ya. Ini sumbu P, sumbu harga, dan ini ada sumbu Q atau kuantitas barang. Kemudian yang kurva menurun ini adalah kurva permintaan. Kemudian ada kurva penawaran yang cenderung selalu naik. Ya. Fungsi penawaran sebelum pajak misalnya adalah PS. Kemudian terjadi atau diperoleh titik keseimbangan pasar di sini. Titik E ini adalah titik keseimbangan pasar. Ya, pada saat sebelum pajak ini, kuantitas yang ada di pasaran sebesar QE dengan harga barang di pasaran sebesar PE. Harga equilibriumnya sebesar PE. Nah, kemudian setelah dikenakan pajak, ya, pajak per unit barang sebesar T rupiah misalnya, maka fungsi penawaran ini akan bergerak naik. Ya, itu mengikuti penambahan sebesar T ini tadi. Jadi, harganya mula-mula kalau barangnya 0 di sini harganya, pada saat keseimbangan pasar di sini, kurva penawaran ini akan bergerak naik mengikuti penambahan harga per unitnya. Bergerak naik sebesar T di sini. Jadi bergeraknya ke sini.
Bisa juga mungkin gambarnya gerakannya tidak naik persis tapi agak serong ke kiri gitu ya, pas kiri. Nah, sehingga fungsi penawarannya setelah pajak bergerak ke sini. Ini fungsi penawaran telah dikenakan pajak sebesar T. Nah, mula-mula fungsi penawarannya adalah PS sama dengan FI, fungsi dalam variabel Q. Karena ada penambahan sebesar T, maka fungsinya berubah pada tambahan sebesar T. Itu FQ ditambah dengan T. Sehingga titik keseimbangan pasarnya juga bergeser ke sini. Bergeser ke E aksen, equilibrium setelah kena pajak. Setelah dikenakan. Sehingga juga ya akan berakibat kuantitas barang di pasaran menurun. Mula-mula di geser ke sini. Kuantitas barang di pasaran dengan key aksen sekarang ya. Kemudian harganya naik. Naik aksen. Nah, dari sini kita bisa perhitungkan ya, karena kuantitas barang di pasaran bergeser ya di key aksen di sini, maka kita bisa menentukan jumlah pajak yang diterima pemerintah nanti. Pajak yang diterima pemerintah. Itu bisa dihitung sebesar apa? Besarnya pajak dikalikan kuantitas barang per unit. Ya. Dihitung per unit pajaknya ya. Pajak per unit dikalikan berapa unit barang itu ada di pasaran. Itu adalah pajak yang diterima oleh pemerintah. Jadi bisa dihitung dari I aksen dikalikan pajak per unitnya. Kalau kita perhatikan di sini grafiknya, Q aksen itu ini Q aksen, T-nya itu ini. Kita geser ke sini, T-nya sama dengan ini. Ya, bisa digambarkan pajak yang diterima pemerintah di sini sebesar persegi panjang ini. Aksen dikalikan T. Pajak total yang diterima pemerintah sama dengan T per unit dikalikan kuantitas barang di pasaran setelah. Kemudian pajak yang ditanggung konsumen per unit barangnya berapa? Nah, tadi diungkapkan di depan bahwa pajak itu sebenarnya awalnya sudah dibebankan ke produsen, tapi produsen nggak mau dong, harus dibebankan juga ke konsumen. Ya, harus ada pembagian dari sebesar T ini, sebagian dibebankan ke konsumen dan sebagian dibebankan ke produsen. Nah, berapa yang dibebankan ke produsen dan konsumen bagi di sini. Nah, ini terbagi menjadi dua, bagian atas dan bagian bawah. Sebesar T total di sini ya, unitnya sebesar T, ada bagian yang diterima, yang dibebankan ke konsumen, ada bagian yang dibebankan ke produsen. Yang dibebankan ke konsumen yang mana? Yang ini. Atas ini dibebankan ke konsumen. Hitung dari mana? Di P aksen dikurangi PE. Dan kan setinggi ini. Dan PE-nya setinggi ini. Tingginya yang merah ini bisa dihitung dari P aksen dikurangi pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen sama dengan P aksen dikurangi, sehingga pajak yang ditanggung produsen per unit barang, ini yang produsen sekarang, mula-mula pajaknya satu unitnya sebesar T, besar dari sebagian yang kecil ini sudah ditanggung oleh konsumen, sehingga sisanya yang kecil ini ditanggung oleh produsen. Kuning klip-klip ini ditanggung oleh produsen. Hitungnya dari mana ini? Dari T, besarnya T total di sini, dikurangi yang merah. Nah, tadi adalah T konsumen.
T dikurangi T konsumen. Pajak yang ditanggung produsen per unitnya adalah pajak per unit dikurangi pajak yang ditanggung konsumen. Karena T konsumen sama dengan P aksen dikurangi T, maka ini bisa juga dituliskan menjadi T dikurangi P aksen min. Nah, kemudian kita bisa menentukan ya, pajak yang ditanggung konsumen totalnya berapa. Dari keseluruhan total pajak yang diperintah itu, total pajak yang ditanggung konsumen berapa? Jadi hitung dari T konsumen, ya, merah ini, dikalikan I aksen, keluasan yang ini. Dan ini total pajak yang ditanggung oleh konsumen. Apa? Ini tadi adalah T konsumen dikalikan Q. T konsumennya P aksen min PE dikalikan Q aksen. Jadi terus gini, T konsumen kali Q aksen sama dengan juga dihitung dari P aksen min PE dikalikan. Bisa dihitung juga berapa total pajak yang ditanggung produsen. Ini sisanya kan, yang persegi panjang yang atas ini total pajak yang ditanggung konsumen, maka persegi ini adalah pajak yang ditanggung produsen. Di mana? Dari T produsen dikalikan Q. T produsen dikalikan Q. Atau bisa juga dihitung dari total pajak yang diterima pemerintah dikurangi total pajak yang ditanggung konsumen. T besar dikurangi T konsumen. Ya. Ini rumus-rumus yang ada di perhitungan pajak spesifik. Contoh perhitungannya adalah ya, fungsi permintaan suatu produk P sama dengan 15 min Q dan fungsi penawarannya P sama dengan Q plus 3. Bila pemerintah memberlakukan pajak penjualan sebesar Rp3 per unit, maka tentukan keseimbangan pasar sebelum pajak, sudah pajak, dan berapa penerimaan total pajak pemerintah, berapa pajak yang ditanggung konsumen dan produsen per unitnya. Dan juga ditambahi ya, tanggung konsumen dan produsen secara total. Nah, yang pertama dulu kita tentukan keseimbangan pasar sebelum pajak. Jadi kita tentukan PE dan QE-nya berapa. Atas equilibrium dan harga equilibrium. Gimana? Dari sini P dan P ini kita samakan. 15 min Q sama dengan setengah Q plus PD sama dengan 15 min Q sama dengan setengah Q plus 3, maka bisa kita kan ya, min Q dikurangi Q jadi min 1,5. 15-nya pindah ke 3 ditambah 15, 8. Dikurangi ya, 15-nya dipindah 3 dikurangi 15 itu min 2, min setengah Q sama dengan min 12. Ya bisa diperoleh Q atau Q dengan 12 dibagi 1,5 kalikan 2/3 dan 8. Ini adalah kuantitas keseimbangan sebelum pajak. Berapa harga keseimbangan sebelum pajaknya? P-nya berapa? Tinggal masukkan ke PD atau P 8, 15 dikurangi 8. Dan ini adalah harga keseimbangan sebelum pajak. Itu 8, ini jawaban yang A. Kemudian masuk yang ke B, keseimbangan pasar setelah pajak. Ingat ya tadi ya, pajak
itu mempengaruhi fungsi penawaran. Ya, dipengaruhi pajak itu adalah fungsi penawarannya. Permintaannya tetap. Bahan pasar sesudah pajak dengan pajak per unitnya ya, permintaannya fungsinya tetap sama dengan 15 min. Sedangkan fungsi penawarannya bertambah 3. PD-nya 15 min. Tetap PS aksinya jadi setengah I plus 3 ditambah lagi dengan 3. Menjadi setengah I plus 6. Yang terpengaruh adalah fungsi penawarannya. Nah, sekarang ini fungsi permintaan dan penawaran yang baru setelah adanya pajak. Sehingga syarat keseimbangan atau keseimbangan pasar yang baru beda dengan yang sekarang PD-nya ini PS-nya pakai yang baru. Syarat keseimbangan PD sama dengan 15 sama dengan setengah plus. Nah, bisa dihitung lagi ya, min Q dikurangi setengah Q jadi min 1 setengah Q, 15 nya jadi 15 tambah 6 dan Q sama dengan 9 ya, kuantitas gasnya jadi 6 Q aksen ya, Q aksen. Kemudian harga keseimbangannya berapa? Kita substitusi ke PD atau PS. Ini 15 min 6 kan? Ini adalah keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak. Itu 6. Kita perhatikan di sini ya. Pada saat sebelum pajak kuantitasnya 8 di karena adanya pajak harga naik, maka kuantitasnya turun menjadi 6. Ya, tentu saja naik ya. Itu menjadi ada penurunan kuantitas karena harga naik dan ada kenaikan harga. A dan B sudah. Kemudian yang ketiga, berapa penerimaan pajak total pemerintah? Logika ya, pajak per unitnya 3, kemudian barang yang beredar di pasaran setelah pajak itu ada 6. Jadi total pajak yang diterima pemerintah adalah 3 kali 6. Dari sini. Dan pajak yang diterima pemerintah T kali Q aksen, yaitu 3 kali 8. Ini total pajak yang diterima pemerintah. Yang C. Berapa pajak yang ditanggung konsumen dan produsen per unitnya? Per unit pajak yang ditanggung konsumen produsen. Yang ditanggung konsumen di rumusnya apa? P aksen min PE. Dan min PE. P aksennya berapa? Kita lihat. Di aksennya 9. PE-nya adalah 7. Ya, kita bisa hitung. Pajak yang ditanggung konsumen adalah P aksen dikurangi P aksen dikurangi. Ini pajak yang ditanggung konsumen Rp2 per unit barangnya. Kemudian berapa pajak yang ditanggung produsen per unit barang? Produsen per unit barang. Ya, bisa secara logis ya. Pajak per unitnya Rp3, yang Rp2 sudah ditanggung oleh konsumen. Berarti yang ditanggung produsen tinggal sisanya. Ya, dikurangi
2. T, T konsumsi. T3. Ini 2. 1 rupiah. Pajak yang produksi. Kalau ditanyakan berapa total pajak yang ditanggung oleh konsumen, ya bukan 2 ini adalah pajak per unitnya. Ditanyakan berapa pajak total yang ditanggung oleh konsumen, hanya satu konsumen kalau ya. Kuantitas barang di pasaran tadi berapa? Kuantitas barang di pasaran tadi setelah pajak adalah 6. Jadi total pajak yang dibebankan ke konsumen yang adalah 2 kali 6. Total pajak yang ditanggung produsen ya 1 kali 6. 2 kali 6 ditambah 1 kali 6, jadi total pajak yang diterima. Ada pertanyaan sampai sini? Ada ya? Nah, kita lanjutkan. Kalau perhitungan yang ini adalah perhitungan spesifik ya, pajak spesifik, tetap per unitnya. Maka sekarang kita perhitungan yang kedua bagaimana? Pada perhitungan pajak proporsional, jumlah pajak yang akan diterima pemerintah adalah sejumlah tertentu, misalnya dalam bentuk persen ya, sekian persen dari harga. Dengan demikian, makin tinggi harga yang ditetapkan oleh produsen, maka pajaknya juga semakin tinggi. Jika penawaran sebelum pajak adalah P sama dengan FI, ingat penawaran, maka penawaran setelah kena pajak berubah menjadi P sama dengan FI ditambah sekian persen kali price-nya, di harganya. Ada penambahan sekian persen dari harga. T dikalikan T. Ingat T-nya sekarang sini dalam bentuk persentase. T proporsional dalam contohnya. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan fungsi penawarannya adalah 3 ditambah setengah. Jika pemerintah mengenakan pajak sebesar 25% dari harga jual, tentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Bahan pajak yang ditanggung konsumen dan produsen per unitnya, berapa jumlah pajak yang diterima. Keseimbangan sebelum pajak, PD sama dengan S. 15 I, 3 plus setengah. T-nya adalah 25%, atau 25 itu per 4 ya. T sama dengan atau seperempatnya. Dari soal ini diketahui bahwa PD-nya 5 I, PS-nya sama I, nah, T-nya sama dengan. Pertanyaan yang A, keseimbangan sebelum pajak, ya, berarti masih sama pakai PD dan PS, ya. Belum ada PS-nya. Sebelum pajak berarti PD sama dengan S, sama dengan 3 plus atau PS minus D boleh ya. Yang positif di sini. 3-nya pindah ke kanan jadi minus. Min Q pindah ke kiri jadi positif. Nah ditambah 1 berarti Q
sama dengan substitusi ke salah satu persamaan S K peroleh P S min dan ini harga keseimbangan sebelum pajak. Kuantitas keseimbangan sebelum pajak adalah 8. Jadi ringkasannya sebelum pajak jumlah keseimbangan dan harga keseimbangan. Nah, bagaimana keseimbangan setelah pajak? Ingat ya, ada pajak sebesar T% ya. Maka yang berubah adalah PS-nya. PS sama 3 plus I ditambah sekian persen dari harga beras. P berarti. Apa? Harga keseimbangan. Jadi P di penawaran setelah pajak ya. Penawaran ya 3 plus setengah I ditambah dengan T kali P. 4 dikali FQ-nya sama dengan 3 plus I seperempat T. Ya, kita jadikan eksplisit. Ya. Seperempat T pindah ke kiri. P dikurangi seperempat T menjadi 3 per 4 T dan 3 plus T sama. Ya, P sama dengan ya 3 plus I, 3 per 4-nya pindah 4 per ya. Sehingga kalikan aja kan 3 dikali 4 per 3 4 lagi dikalikan 4 per 3 dikali 4 dicoret 2 per 3 berarti 2 per 3 4 tambah 2 per 3 I itu fungsi penawaran setelah pajak. Di permintaannya gimana? Tetap. Sebagai syarat keseimbangan setelah pajak, maka D sama dengan PS aksen PS. S sama dengan D juga. 4 ditambah 2 per 3 I sama dengan S I. Jadi 4 tambah 2. Saya kan. Min Q pindah ke kiri jadi plus Q. 2 per 3 Q ditambah Q. Itu 2 per 3 Q. 1, 2 per 3 itu berarti 5 per 3 Q. 4-nya pindah kanan jadi min 4. 15 kurangi 4 se 5 per Q sama dengan Q diperoleh sebesar 11 kali ya, 5 itu kuantitas barang setelah pajak. Sehingga ya, kalau Q-nya sudah diperoleh, berapa harga di pasaran? Kita bisa hitung harga di pasaran di institusi ke sana. Oh, dari sini ya. Jadi boleh pakai ini, boleh cari P, berarti pakai ini boleh. Sehingga diperoleh ya kalau pakai yang 4 ditambah I dikalinya diganti 4 ditambah 2 kali 3 dengan 3 kita coret ya. Plus 2 per 5. 2 per 5. 22 per 5. Dan 8.
Jadi setelah kena pajak, equilibriumnya, ya, keseimbangan pasarnya bergeser, barang menjadi 335, harga barangnya menjadi 8. Mula-mula sebelum kena pajak QE-nya 8, setelah kena pajak mesti kuantitasnya turun, tapi harganya PE-nya 7, jadi 8. Kan harga dan penurunan kuantitas barang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa harga keseimbangan setelah pajak? Pertanyaannya, oh ini yang kedua. Berapa beban pajak yang ditanggung konsumen dan produsen per unit barang? Ini masih tetap dengan yang harga keseimbangan setelah kena pajak 8,4 per unit. Pajak per unit barangnya adalah P kalikan P-nya kan ini, P aksennya ini. Sehingga diperoleh pajak per unitnya 25 kali harga ini. Dan di 8,2 rupiah. Nah, berapa beban pajak yang ditanggung konsumen per unitnya? Nah, ini tapi perhitungan konsumennya per unit itu masih sama, yaitu P aksen dikurangi P. 4 P-nya 7 tadi ya, 7. Ya. Pajak yang ditanggung konsumen 8,4 dikurangi 7. Atau berapa persen? Kalau ditanyakan berapa persen pajak yang ditanggung konsumen, maka bisa dihitung dari 1,4 dibagi 2,1. 100. 67%. Persen pajak yang ditanggung konsumen. Berapa beban pajak yang ditanggung produsen per unitnya? Tinggal dikurangnya. Ini 1,4 yang ditanggung oleh konsumen, per unitnya 2,1, maka hitung produsen. Tanya ini. 2,1 dikurangi 4. 7. Ini yang ditanggung oleh berapa persen? Ya tinggal 0,7 dibagi atau bisa juga dihitung ya, 100% dikurangi 67%. Ya. Ini tadi 0,7 bisa juga dihitung dari 2,1 dikurangi 1,7. Ini pajak. Nah, kemudian berapa total pajak yang diterima pemerintah? Karena per unitnya 2,1 dikalikan dengan kuantitas barang di pasar. Itu dikalikan berapa tadi kuantitas barang di pasaran? Ini 33 per dikalikan 2,1 ya. Dikalikan 6,6 ya. Ini 6,6. 1 kali 6 sama dengan 13,80.
Ada pertanyaan sampai sini? Coba latihan. Oh iya, silakan. Boleh aja. Oh ya, silakan. Sama, pasti ketemunya sama. Kalau praktikum kan secara praktisnya ya, kalau saya ngajarkan secara konsepnya. Kan secara konsepnya, perhitungannya, kalau di praktikum secara praktisnya. Boleh asal Anda mau mengerjakan yang mana aja. Oke. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, coba latihan di sini. Ada 2 latihan soal, Anda kerjakan yang satu. Nanti. Satu kita kerjakan. Ya. Materi berikutnya adalah subsidi. Materi berikutnya adalah subsidi. Kalau tadi pajak, ya, pajak itu dibebankan ke produsen dan konsumen. Sekarang subsidi ini yang membayar adalah pemerintah. Subsidi berfungsi sebagai pengurang biaya produksi. Ini akan membuat harga barang menjadi lebih murah. Hal itu akan mengakibatkan fungsi penawaran bergeser ke bawah.
dan fungsi penawaran bergeser ke bawah. Kalau tadi pajak mengakibatkan fungsi penawaran bergeser ke atas, subsidi mengakibatkan fungsi penawaran bergeser ke bawah. Boleh dibilang bawah kanan boleh, ya. Kanan bawah, ya. Boleh juga. Ya, turun lah. Sehingga dengan jumlah barang yang sama, produsen mampu mengenakan harga baru yang lebih rendah dari sebelumnya. Kan? Ini adalah grafik QNP, kuantitas dan harga barang. Fungsi permintaannya seperti ini turun. Fungsi penawarannya ini sebelum subsidi, ya. Di penawaran sebelum subsidi. Kemudian titik keseimbangan pasar sebelum subsidi di sini, ya, kuantitasnya keseimbangannya dan harga keseimbangannya. Kemudian kita ilustrasikan ada subsidi sebesar S. Ada subsidi sebesar S. Nah, subsidi ini mempengaruhi fungsi penawaran. Sama dengan yang pajak tadi, mempengaruhi fungsi penawaran. Sehingga fungsi penawaran ini akan turun ke bawah sebesar S-nya. Turun sebesar S. Dengan demikian, maka apa yang terjadi? Harganya turun. S mulai S, ya, dikurangi dengan S. Di penawarannya dikurangi. Sehingga apa? Titik keseimbangannya akan bergeser ke dan, ya, baru, dan kuantitasnya bisa bertambah. Karena harganya turun, maka kuantitasnya bertambah. Dan harga turun, ya. Turun. Nah, kita bisa hitung berapa total subsidi dari pemerintah. Total subsidi dari pemerintah berapa? Ya, kita hitung karena kuantitas di pasaran sebesar Kiaksen, subsidinya sebesar S, maka bisa dihitung total subsidi dari pemerintah adalah sebesar Kiaksen dikalikan S. Kiaksen dikalikan. Kiaksen itu ini. Ini. Kiaksen yang ini. 0 sampai Kiaksennya besarnya Kiaksen. Besarnya S ini. Besarnya bisa sebesar ini juga. Bisa sebesar ini juga. Nah, kalau kita pakai Kiaksen, berarti kita pakai titik ini. Nya sebesar ini. Sebesar ini. Kiaksennya sebesar ini. Total subsidi dari pemerintah bisa digambarkan dengan luasan persegi panjang dan dikalikan S, ini adalah total subsidi pemerintah. Kemudian subsidi per unit yang dinikmati konsumen. Per unit yang dinikmati konsumen itu bisa diperoleh dari yang ini, selisih antara P aksen dengan tadi. Nah, pada pajak tadi, pajak yang dibebankan ke konsumen adalah selisih dari harga di pasaran sebelum dan sesudah pajak. Ini juga sama. Nah, subsidi per unit barang nikmati konsumen itu selisih dari PE dan P aksen. Saat ini. P dikurangi P aksen. Tadi pajak P aksen dikurangi PE. Kemudian subsidi yang per unit yang dinikmati produsen, sisanya formula sebesar S, sebesar S, sebesar ini. Yang merah ini sudah dinikmati oleh konsumen, sehingga sisanya yang besar, sisanya yang ini itu akan dinikmati oleh produsen.
Yang ini per unitnya. Jadi per unit. Ya, bisa dihitung dari mana? Dari S ini konsumen. Total subsidi yang dinikmati konsumen di total ya. Kalau ini tadi kan per unit. Total subsidi yang dinikmati konsumen berarti apa? Ya S konsumen dikalikan kuantitas yang baru. Nah, luasan yang ini. Ya, luasan yang ini adalah total subsidi yang dinikmati oleh mana ini? S kecil konsumen ini dikalikan dengan sedangkan total subsidi yang dinikmati produsen yang sisanya yang atas blok kuning ini sisa total subsidi yang dinikmati. Di mana asalnya? Dari S produsen ya, S dan Q aksen. Ini rumus-rumusnya hampir sama dengan yang pajak. Contoh soalnya adalah diketahui fungsi penawaran Q sama dengan 4P dan fungsi adalah Q sama dengan P plus 300. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp37,5 per unit. Nah, untuk subsidi tidak pakai proporsional ya, tidak. Jadi per unit. Kalau bensin ya per liternya berapa. Dari sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, harga dan jumlah keseimbangan pasar yang baru. Tapi kita juga harus menentukan yang belum di. Subsidi yang akan dinikmati konsumen dan produsen per unit barang. Dan yang ketiga, total subsidi yang dinikmati dan produsen totalnya berapa? Dan total subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah. Ini diketahui bahwa fungsi penawaran sebelum subsidi adalah Q sama dengan P, di permintaannya Q sama dengan P plus. Nah, dari fungsi penawaran ini, maka kita bisa tuliskan P sama dengan Q sama dengan P, maka P sama dengan 4-nya pindah ke kiri jadi 1/4. 4 Q 0,25. Sehingga fungsi penawaran setelah subsidi ini kaitannya di sini. Kenapa harus jadikan P? Ini fungsinya adalah Q sama dengan, maka usahakan kita berubah menjadi P sama dengan. Karena utamanya subsidi itu dalam satuan harga. Maka jadikan P sama dengan. Setelah subsidi, mula-mula P sama dengan 0,2, setelah subsidi sebesar 3, maka P ini harus dikurangi dengan S. Oke, dikurangi dengan ini harga setelah harga penawaran ya, fungsi penawaran setelah 0,25 Q dikurangi 7. Sedangkan fungsi permintaan setelah subsidi akan tetap Q sama dengan P plus 3. Nah, ini juga diganti menjadi P sama dengan. P di sini juga harus P sama dengan. Min 2P pindah kiri jadi 2P. Ya. Q-nya pindah kanan jadi min Q. 2P min Q tambah 300. KP sama dengan apa? Dibagi 2. Jadi setengah Q min setengah Q ditambah 105 sama ditambah. Syarat keseimbangan pasar setelah subsidi adalah PD sama dengan
P sama ya, dan sama dengan min setengah Q plus 100 dari nilai Q-nya berapa? 25 Q dikurangi setengah, min setengahnya pindah ke kiri jadi plus ya, jadi ditambah ya 25 0,75 Q 150 min 75 plus 100 80 Q sama dengan berapa? Ya 187 dibagi 0,75 atau dikalikan 4/3. Ya, kuantitas keseimbangan pasca subsidi adalah 205. Berapa harga keseimbangannya? Kita substitusi ini ke di penawaran atau fungsi bebas yang mana akan diperoleh nilai P sama dengan 25. Jadi harga keseimbangan setelah subsidi adalah 25. Nah, kemudian di subsidi yang dinikmati konsumen dan produsen per unit barang. Jadi rumusannya adalah selisih ya subsidi per unit oleh konsumen antara harga barang setelah subsidi dan harga barang sebelum subsidi. Oke, dikurangi. Nah, PE-nya belum ada nih, kan? Dikurangi 25. PE-nya belum ada nih, kita cari PE-nya. Nah, saya tadi bilang harus dicari keseimbangan pasar sebelum subsidi juga. Keseimbangan pasar sebelum subsidi maka ini sama dengan P dan Q. Oke. Kan aja Q sama dengan akan ketemu nilai P itu PE-nya ketemu ya. Besar subsidi per unit yang dinikmati konsumen adalah 50 dikurangi 20. Ini subsidi konsumen per unitnya. Subsidi yang dinikmati produsen per unitnya tinggal sisanya. Per unitnya tadi berapa? Tinggal dikurangi 25. S per unit subsidi yang diberikan pemerintah per unitnya 37,5 ya. Kurangi yang dinikmati konsumen 25. 12 di untuk produsen per unitnya. Kemudian total subsidi yang dinikmati konsumen tinggal subsidi per unit yang dinikmati konsumen dikalikan kuantitas keseimbangan pasar setelah subsidi. Berapa tadi kuantitasnya? Dikalikan 6.250. Ini total subsidi yang dinikmati konsumen. Total subsidi yang dinikmati produsen berapa? Kita lihat 12,5 dikalikan 150. Itu total yang dinikmati produsen. Berapa total subsidi yang harus diberikan pemerintah? Ya, tinggal S-nya tadi berapa? 50. Bukan. Tadi berapa S-nya? 37,5 tadi ya. Nah, dikalikan kuantitas barang di pasaran.
Lagi aksennya tadi berapa? Hah? 7,5 dikalikan 250. Atau boleh juga subsidi yang diberikan pemerintah totalnya adalah ini, jumlahnya ini, total subsidi yang dinikmatkan ditambah total subsidi yang dinikmatkan aja. Dan ya, ya. Oke, ini tentang pajak dan subsidi. Ini sudah kita pelajari pajak dan subsidi. Nah, kalau untuk latihan silakan untuk yang sub latihannya ada 3. Ya. Silakan Anda kerjakan sendiri-sendiri. Untuk siang hari ini saya coba sekian. Nah, nanti PPT akan saya. Sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.